Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini saya berada di masjid yang terindah dan terbesar di kota Solo saat ini, yakni Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Seperti apa keindahan dan kemegahan masjid yang merupakan hadiah dari pemerintah Uni Emirat Arab ini? Ikuti kami selengkapnya. Baik Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Munajat selaku Direktur Operasional Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Assalamualaikum Pak Munajat. Waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillah. Ini sekarang kita sudah berada di main lobby ya Pak ya? Ya, main lobby. Baik, lobby. Pak mungkin kita bisa diajak jalan-jalan Pak untuk melihat keseluruhan dari Masjid Raya Syekh Zayed. Oh iya, mari. Baik, kita sambil ngobrol. Ini kita masih ini sepi, kita sedang ada pembersihan untuk persiapan sholat duhur. Ya. Mari Mas, monggo. Monggo. Wah, sangat megah sekali ini Pak, besar ya Pak ya. Untuk lobi utama atau untuk wilayah masjid? Ruang sholat utama untuk laki-laki. Perempuan ada di atas. Lantai 2 ya Pak ya? Lantai, ini sebenarnya lantai 1 itu tempat wudhu yang bawah. Ini lantai 2, lantai 3 ini. Ini untuk perempuan, yang jamaah perempuan. Iya, jamaah muslimah. Terus nanti lewatnya sebelah kanan kiri ini sama plus ada lift. Ada lift juga ya Ada Pak lift ya? Karena juga. untuk memudahkan para jamaah yang mungkin sudah lansia dari ya Pak ya? tempat wudhu sampai atas langsung. Iya. Pak, ini masjidnya ternyata megah sekali dan indah sekali. Ini kan memang merupakan masjid yang duplikat istilahnya begitu ya Pak? Replika. Replika yang ada di 90% replika. 90% replika dari masjid yang ada di Masjid Raya Uni Emirat Arab iya. ya Pak ya? Nah ini ceritanya seperti apa sih sebenarnya di balik pembangunan masjid ini Pak Munajat? Iya. Sambil lihat sana boleh ya. kita sambil jalan-jalan. Sambil jalan ini sebenarnya masjid ini kan hadiah. Ini simbol persahabatan. Sebenarnya simbol persahabatan antara Presiden kita Bapak Joko Widodo dan waktu itu Crown Prince. Putra mahkota. Sekarang jadi presiden. Sekarang jadi pangerannya di Abu Dhabi. Nah, persahabatan itu salah satunya adalah dengan pangeran itu membangunkan masjid bukan untuk Pak Jokowi, tapi untuk masyarakat Muslim di Indonesia. Nah, kebetulan tempatnya beliau itu pengen tempat yang ada di tempat kelahiran Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden kita. Nah, terus kemudian akhirnya ya dapatlah sini, kebetulan ini milik pemerintah juga. Ya, gitu. Baik Pak, pembangunan masjid ini kan sebenarnya sudah diresmikan dari November ya Pak ya? November tahun 2022. Iya. Namun baru bisa dibuka untuk masyarakat umum ini Maret ini ya Pak? Maret ini. Nah, kita paksakan dibuka. Dipaksakan dibuka. Jadi kan masih kurang-kurang beberapa tempat sandal juga. Sebenarnya saat diresmikan oleh Presiden tuh belum sepenuhnya selesai. Belum sepenuhnya, ya? hanya utama-utamanya saja sudah, tapi ada penunjang-penunjangnya banyak yang belum. Kemudian kan ada dites berbagai macam, masih banyak yang bambat, ulangi lagi. Dan waktu itu kita prediksikan, wah belum siap kalau kita paksakan buka waktu itu. Dan waktu itu kan juga mengejar, kebetulan pangeran juga Presiden Syekh Muhammad bin Zayed juga pas ke Indonesia, nah sekalian saja simbolisnya. Untuk tapi resminya kemarin, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin itu pada 1 Maret ya Pak ya? 28. 28 Februari. Iya, 28 Februari. Okay. Baru 1 Maretnya dibuka untuk umum. Ya. Baik, setelah dibuka untuk umum berarti masjid sudah beroperasi untuk beribadah secara normal ya Pak ya? Secara normal. Sekarang udah sholat 5 waktu. Sekarang kita fokus ke sholat 5 waktu. Jadi kegiatan-kegiatan kita masih masih kita persiapkan, kita simpan dulu karena nanti kita tidak pengen gigi mongso. Langsung kegiatan penuh enggak. Layanan 5 waktu kita layani dulu. Jadi nanti yang basic nanti
kita akan terus tes mengalirnya, terutama air, karena tempat wudhu, terus kemudian kita pastikan kesuciannya dan lain sebagainya itu terjaga. Nanti kalau sudah jalan semua, baru nanti kita tingkatkan ke kegiatan-kegiatan yang merupakan tujuan utama. Kan sebenarnya kita ini kan hanya simbol aja. Jadi yang lebih penting itu dibalik itu kegiatannya, bagaimana kita mengakrabkan antara masyarakat UAE dan masyarakat Indonesia. Karena mereka itu ingin membawa kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Mereka kan kaget, ternyata ini Muslim terbesar di dunia, kaya sangat akan budaya, tapi banyak orang Arab yang nggak tahu kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini rencana, dan mereka juga kita akan membawa sana. Membawa beberapa pertukaran. Kita dari people to people ya. Wartawan akan kita wartawan dari Indonesia akan kita dekatkan dengan wartawan dari WISE, seniman dari Solo akan kita dekatkan dengan seniman-seniman dari Uni Emirat Arab, kayak gitu. Jadi nanti akan rencana menjadi tempat, makanya salah satu visi kita, misi kita, visi kita adalah cross cultural communication. Komunikasi lintas budaya, dan yang kedua adalah penyebaran Islamic tolerant culture. Jadi Islamic tolerant budaya Islam yang damai dan toleran. Karena itulah yang menopang nanti, yang menopang ekonomi ada di UAE itu ini. Kayak gitu. Nah, ini kita akan kita sebarkan kayak gitu. Pak, kemudian kan kemarin juga Masjid Raya Syekh Zayed Solo juga sudah melaksanakan sholat Jumat perdana ini, Pak. Dan alhamdulillah masyarakat ternyata juga cukup antusias. Tribun live. Kita juga kemarin Tribunnya sempat melakukan live streaming dari sini ya, Pak ya. Dan ternyata masyarakat sungguh antusias sampai bahkan jamaahnya meluber sampai ke teras-teras masjid ya, Pak ya. Ini kira-kira tanggapan dari Uni Emirat Arab seperti apa, Pak? Nah, kemarin kan saya sampaikan juga di baik di masyarakat Indonesia yang ada di Uni Emirat Arab, linknya saya sampaikan juga dari ke beberapa keluarga pangeran juga saya share link juga rata-rata mabruk, congratulations kayak gitu. Luar biasa, baru pertama sudah penuh. Jadi kita orang mereka kan ini ibaratnya kan wakafnya beliau. Betul. Jadi wakafnya beliau kalau digunakan, dimanfaatkan ya orang kan bahagia. Betul, oh, ternyata wakaf saya bermanfaat. Jadi beliau senang, dan imam-imam di sini juga kaget. Kenapa di sini itu di masjid ini subuh, maghrib, isya, duhur, ramai ya, Pak ya? Jamaahnya sama. Maksudnya sama penuhnya gitu. Nah, jadi beliau sangat kagum. Ini enggak beda dengan di tempat saya. Malah dia, Pak ya. Ya sebenarnya sama di masjid-masjid kita. tapi untuk di sini yang besar ya, Pak ya. Subuh, hampir subuh itu jam 2:30 itu sudah separuh itu rata-rata. Ya sudah hampir penuh, setengah 3 sampai 4 itu jamaahnya. Iya, jamaahnya sudah jadi jam 4 dengan itu luasnya masjid yang sangat luas ini ya, Pak ya. Iya. Baik. Jadi ini persis, Mas. Ini persis dengan mirip sekali, kecuali karpet. Kalau karpet ini kan ini Arab, ini batik, sana itu batik Solo dan Pekalongan gabungan. Itu tapi ke sini-sininya hampir mirip. Cuma kalau di sana 4 kali lipat. 4 kali lipat dari luasnya ini ya, Pak ya. Karena di sana 40.000 kapasitasnya. Kalau di sini kita, kapasitas total berapa, Pak, jamaah? Ini yang laki-laki dan perempuan. Untuk yang bersih, maksudnya tempat suci itu ada sekitar 10.000. 10.000 jamaah ya, Pak ya. 10.000. Nah, jadi Jumat kemarin kan di luar, jadi artinya karena banyak sekali masyarakat yang sekali. Sebenarnya kita juga itu yang kita antisipasi. Kita antisipasi kemarin bagaimana kalau tidak cukup kayak gitu. Karena sebenarnya kalau dimaksimalkan ini bisa sampai 15.000. Dan juga antisipasi keamanan, antisipasi kenyamanan. Sandal, sepatu, kayak gitu. Kemarin banyak yang tidak tertukar. Maklum, Pak, baru pertama baru pertama kali, dan ini chaos juga ya, Pak ya. Iya, tapi lumayan sudah dari pihak security juga sudah mengadakan evaluasi. Terus kemudian ini kita selalu di backup oleh Kodim dan Polres. Terutama Polsek Banjarsari. Ini kalau weekend kita disupport. Jadi biar kita wujudkan kota Solo itu nyaman, aman. Baik, Pak Munajat, ini masih terkait sholat Jumat yang kemarin digelar perdana di Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Ini ada satu part yang cukup unik, Pak, terkait khotbah yang ternyata menggunakan full bahasa Arab seperti di Abu Dhabi ya, Pak ya? Iya, seperti di Abu Dhabi. Ini seperti apa, Pak, ceritanya kenapa akhirnya bisa menggunakan full bahasa Arab? Apakah memang disengaja atau ada permintaan khusus, Pak Munajat? Oh, enggak,
kita sebenarnya ini kan gantian. Jadi kalau Jumat depan itu rencananya dari Indonesia, Kiai Haji Agus Ma'arif itu yang akan pengurus juga di sini. Ini juga akan jadi gantian. Gantian. Berarti setiap minggu ganti menggunakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia ya. Tapi kalau yang bahasa Arab nanti imam-imam tetap tapi nanti kita sebar. Jadi khutbahnya kita sebar. Jadi masyarakat bisa tahu yang akan disampaikan apa. Plus nanti kemarin baru kita tes biar masyarakat juga paham. Selain kalau wajib kanan takwa itu jelas. Jadi sesudah itu baru dibacakan. Khutbahnya kita pendek tapi sholatnya panjang. Sholatnya kita panjang. Kebetulan nanti kita akan menyesuaikan juga. Yang dari Indonesia kemungkinan juga akan gitu. Kebetulan yang imam kita yang dari Indonesia maupun khotibnya kebetulan ya Qori nasional dari Solo. Baik. Dan juga penghafal Al-Quran, jadi nggak masalah. Ya, iya. Kemarin juga saya sempat ikut sholat Jumat perdana di Masjid Syekh Zayed Solo ini Pak. Dan ternyata ini untuk khotib dan imamnya juga asli dari Abu Dhabi ya Pak ya? Yang kemarin iya. Baik, ini memang kedepannya apakah bakal gantian seterusnya seperti itu, tapi tetap gilirannya tetap dari asli gantian. Dari Abu Dhabi Pak untuk imam dan khotibnya. Yang dari Abu Dhabi tetap mereka akan kita kirim, dari UAE akan mengirim, Uni Emirat Arab akan mengirim terus. Baik. Jadi Ramadan rencana bahkan akan 5. Sementara ini kan ada berapa Pak 2. Ini dari... Yang sekarang yang 2, tapi yang satu itu sebenarnya pengurus. Kebetulan beliau itu penghafal Al-Quran dan doktornya itu dalam bidang keislaman, dalam bidang tafsir. Jadi sekalian jadikan imam. Gitu. Baik, Pak. Kemudian ini kan memang replika dari Masjid Raya yang ada di Abu Dhabi ya Pak ya. Ini tadi juga Pak Munajat juga menyinggung terkait adanya batik yang mungkin menjadi ciri khas di Indonesia ya Pak ya. Ini selain ada motif batik sebagai karpet dan juga ukiran di pintu, ada apa lagi Pak yang membedakan atau yang menjadi sentuhan Indonesianya Pak di masjid ini? Oh, yang sebelah sana itu ada biasanya kalau di Abu Dhabi itu kosong, yang apa itu? Yang hall yang sana yang terbuka itu kosong, itu semua marmer aja. Itu juga bersih itu untuk sholat langsung bisa ya, Pak, karena itu karena dibersihkan terus. Jadi kan orang jalan terus tapi yang bersihkan itu tetap jalan terus biar kesuciannya itu terjaga. Nah itu kalau di tempat sana full marmer. Kalau di tempat kita itu kasih pohon-pohon. Ada pohonnya. Ada pohon-pohon. Nah, kayak gitu. Biar orang Uni Emirat kalau berkunjung ke sini bagus juga ya. Biar gitu. Ada penyejuknya ya Pak. Ada penyejuknya. Plus penyejuknya ini kalau ini sama ya. Ini kalau di sana memang di gurun ya. Jadi ini dikelilingi oleh kolam semua. Ada kolam di keliling masjid ya Pak ya? Kolam keliling masjid. Terus biar kesejukannya tambah ya Pak gitu. ya. Jadi akan ada penguapan dari membantu penyejukan di dalam. Baik. Kayak gitu. Di samping keindahan. Baik. Pak, ada lagi satu pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan juga banyak masyarakat. Ini terkait operasional masjid, Pak. Ini untuk pemeliharaannya dan juga biaya operasional. Ini seperti apa, Pak? Apakah boleh diceritakan, Pak? Sementara ini biaya operasional semua dari sana. Full dari Emirat Arab ya Pak ya? Iya, full dari Emirat Arab. Jadi semua kebersihan, security itu di pihak ketiga kan, biar pengurus bisa fokus ke program nanti sambil ini mengatur, mengordinir semuanya. Terus semuanya ya termasuk listrik dan lain sebagainya semua mengingat ini luasnya juga cukup sangat luas dan besar ya Pak ya? 2,9 hektar. 2,9 hektar. Total ya. Kalau tempat sucinya 1 hektar. 1 hektar untuk kawasan masjid yang tempat beribadah ya Pak ya? Iya. Baik. Pak Munajat mungkin bisa diceritakan Pak, ini di masjid sebesar ini, seindah ini, fasilitasnya apa saja Pak yang fasilitasnya? Bisa digunakan fasilitas paling penting ya tempat wudhu. Kita ke sana. Boleh kita lihat semegah apa, sebesar apa tempat wudhunya ya Pak ya? Iya, mumpung ini dalam ditutup untuk persiapan sholat zuhur ya Pak. Jadi gini, ini meskipun jam operasionalnya itu jam 3 sampai jam 9, tapi setiap menjelang sholat itu ada sekitar, kalau pagi itu karena lama butuh 2 jam untuk cleaning. Jadi biar masyarakat datang pas sholat itu harus sejuk dan bersih. Dalam keadaan bersih. Dalam keadaan bersih. Terus kalau lainnya itu hanya 1 jam. Jadi ini jam 9 sampai jam 11 sekian menyesuaikan. Kita fleksibel dengan pengunjung. Butuh waktu 2 jam. Terus kemudian kalau
sesudah nanti habis zuhur jam 2 jam 1.30 sampai 2.30 Sebelum itu asar pembersihan ya? asar. Jadi pas asar nanti Pokoknya sebelum mau beribadah sudah kondisi bersih ya Pak ya? iya, kondisi bersih. Baik. Nah, ini Kita fasilitas masjid itu yang utama ya, tempat wudhu. Kita ke tempat wudhu ya Pak ya? sama toilet. Oke. Nah ini yang untuk putri ya, tadi yang sana yang itu juga untuk Ini sholat. kita lihat tempat wudhu putra ya Pak ya? Putra. Putra. Oke. Wah, ini kita sudah berada di tempat wudhu putra ya Pak ya? Ini tempat wudhu putra. Nah, ya, karena ini sudah hampir mulai sholat, jadi jamaah sebagian sudah mulai dipersilahkan Betul. wudhu-wudhu. Ini tempat wudhu aja mewah banget ini Nah Pak. ini jumlahnya 606. 606 keran wudhu Ya, ya Pak jadi ya? nggak pernah ada yang Antri antri untuk wudhu. wudhu ya, Pak, ya? Jadi insya Allah ini Lancar. Jadi tidak terlambat untuk sholat juga ya Pak ya? terbagi di putra, putri, sama di atas itu ada 1, 2, 3. Di daerah Selasar atau di teras masjid juga saya lihat juga ada tempat wudhu juga ya Pak ya? Iya, nah itu yang di luar ada. Ada juga Kayak ya, gitu. Pak ya? Kalau putri tapi cenderung ke Galah. bawah. Karena Iya, kalau terkait anak-anak aura juga ya, Pak ya? Iya, iya. Wah, sangat luas sekali Nah, ini, ternyata Pak. Kalau ini yang ya 606 ini. Oke. Terus kemudian yang sana ada tempat duduk itu sebelah sana itu ada tempat wudhunya, tempat duduk. Nanti kan ini banyak yang Lansia mungkin ya Pak ya? lansia juga kenyamanan lah. Sebenarnya Ya. bisa digunakan siapa saja. Hanya saja ada khusus, ada beberapa. Nah, ini khusus untuk lansia sama difabel. Difabel. Nah, ini Oke, berarti nah, ini ini sangat ramah untuk segala iya, jemaah ya Pak iya. ya? Jadi kan mereka butuh berdiri, Betul, naruh betul, betul. peci, naruh kacamata. Gitu kita buat senyaman mungkin. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ngambilnya kan nggak terlalu Iya. sama naruh peci. Nah, ini terus juga ada toilet difabel. Jadi ini memang kita gunakan biar nggak jauh dari lift. Iya, betul. Biar nggak jauh dari lift. Nah, ini kadang-kadang masyarakat itu kadang-kadang nggak ini masih kita edukasi terus, ada Iya. security yang selalu mengedukasi. Oke. Jadi biar tidak menggunakan fasilitas untuk difabel, untuk lansia. Karena memang gitu. diperuntukkan sesuai Iya. yang dibutuhkan ya Pak ya? Iya, ini toilet juga, toilet untuk difabel, ini hanya untuk difabel saja. Nah, ini untuk wastafelnya. Wastafel ini ada sekitar 99 total 99. Ini untuk putra dan putri Pak? Oh iya, total 99 putra dan putri. Kalau ini maaf sebelah sini ada yang tadi. Ini ada untuk toilet ada sekitar 130 Oke, toilet. 130. Jadi kalau kencing kebelet langsung aja, nggak usah antri. Tidak ada kata-kata antri ya Pak ya di masjid ini Pak ya? Iya, terus ini juga ada toilet untuk untuk buang air besar. Ya. Ada kamar mandi juga, ada shower di sana 8. Oh, berarti ada fasilitas bagi jemaah yang mungkin ingin mandi dulu sebelum sholat. Iya, Bisa banget ya Pak terutama ya? karena ini banyak dari Wisatawan ya Pak ya? Iya, Dari wisatawan daerah. pagi-pagi ya kita langsung aja. Ini ya ini sampai sana itu. Ini berarti satu lantai full ya Pak ya? Sesuai Satu, ukuran iya. sekitar berapa tadi Pak? 1 hektar? Ini total untuk masjid yang 1 hektar. Kalau totalnya 2,9 taman, jalan sekitar, nah gitu. Sambil ini. Mari. Baik Pak. Iya. Ini setelah tadi ke tempat wudhu ya Pak ya? Ini Kita dari sekarang ini yang berada pintu di masuk. pintu masuk Iya, pintu masjid. masuk masjid. Jadi sekarang bagian masih Selasar menunggu. ya, Pak, ya? Iya. Bentar lagi dibuka. Oke, Ya. berarti ini para jamaah Untuk- masih menunggu untuk masih menunggu karena tempat ini ibadah tadi, dibuka ya Pak ya? tempat ibadah dibuka. Jadi nanti harapannya begitu masuk itu jamaah Dia tempatnya bisa bersih langsung dan beribadah. dingin ya gitu. Jadi sholat wajibnya itu bisa lebih nyaman kayak gitu. Baik. Nah ini tempat, ini sebenarnya juga suci semua. Nanti habis sholat ini juga tetap dibersihkan. dibersihkan ya, tetap Pak, ya? dibersihkan lagi pakai mesin dan manual.
Baik, Nah, kayak Pak gini. Munajat, sambil kita jalan-jalan melihat kemegahan masjid ini, Pak, saya mau tanya dong Pak, ini ada Iya. fasilitas apa lagi yang mungkin spesial ada di Masjid Raya Syekh Zayed ini? Oh ya, ini tempat wudhu. Tempat wudhu ini sama dengan yang di dalam, cuma ini di luar. Jadi Oke. ya, ini di luar. Ini tempat wudhu. Terus kemudian yang apa? Ini tadi kan replika. Bedanya Betul. apa? Bedanya Kalau kita di untuk Abu tumbuhan Dhabi nggak ada pohon ya Pak ya? Iya, nggak, ada pohon, tapi kan rata-rata pohon Kurma. Timur Tengah. Oke. Pohon palem, pohon kurma palem semua. ya, Pak ya? Pohon kurma tetap ada, tapi Iya. hampir semua di apa itu di pinggir-pinggirnya itu pohon kita. Betul. Kalau flora nggak ada yang menandingi lah Indonesia. Nah nanti biar sebenarnya ini sering juga ada kunjungan dari Uni Emirat Arab, warga sana yang pengen juga mengunjungi Replika masjid yang ada di replika sana ya Pak ya? masjid presidennya, pangerannya kayak gitu. Nah, mereka malah justru senang yang Sejuk lihat ya, Pak ya? sejuk. Nah ini. Ini ada kolamnya juga. Iya, ini juga semua kita pakai juga. Jadi air wudhu diolah, Mhm. dibersihkan, nanti bisa untuk nyirami sama di taman ini. Dan Baik. makanya kita melarang untuk bermain air karena airnya kapuritnya tinggi. Betul, Kapuritnya Pak. tinggi. Pak, kedepannya ini juga selain ada pembangunan Masjid Syekh Zayed yang sekarang sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beribadah, Iya. ini kedepannya ada proyek apa lagi Pak dari Uni Emirat Arab? Saya sempat mendengar bahkan ada pembangunan dari Cultural Center ya, Pak, Cultural ya? Center. Oke. Atau orang ada yang menyebut Islamic Center. Islamic Nah, ini Center. pas di barat masjid ini sekitar Jadi terkoneksi dengan masjid berarti ya Pak nanti ya? akan terkoneksi. Jadi bawah Oke. atau atas ini kan desainnya baru dibuat. Baru Nah, di- nanti sekitar proses ya, sana Pak, lebih besar daripada ini. Nah, nanti untuk kegiatan sosial budaya. Sosial Jadi budaya di termasuk sini pertukaran fokus untuk budaya juga peribadatan. ya Pak ya? Iya. Oke. Nanti kalau ada apa-apa, mau ada acara apa di sana disediakan. Oke. Gitu. Ini masih Untuk terkoneksi dengan masjid ya Pak ya? Kedepannya? Iya, terkoneksi dengan masjid. Jadi habis ada kegiatan di sana langsung ibadah di Masjid di ya, Pak masjid ya? kayak gitu. Baik. Nah ini Kita bebas ini akan- masyarakat langsung Ini bisa sudah sangat berkunjung. penuh ya Pak ya? Iya. Dari fasilitas. Nah, ini relawan-relawan yang ini. Wah, ini ada volunteer Masjid Volunteer, Syekh Zayed. iya, Ini volunteer. ditugaskan untuk apa Pak? Karena pengen ya bantu Membantu. kebersihan ini banyak juga ada sekolah-sekolah madrasah yang ingin volunteer ya kita persilahkan. Oke, Gitu. oke. Jadi Baik. kalau weekend kemarin minggu 20 ribuan 20.000 jamaah yang hadir. total sehari. Ya, Pak ya. Sehari kita nah ini yang Ini yang membedakan ya Pak ya? courtyard-nya. Nah ini sama persis di Abu Di Dhabi, Abu Dhabi, cuma cuma luasannya jelas lebih ini lebih kecil. kecil plus ini ada Pohon. pohon-pohon. Penyejuk ya Pak ya? Iya, ini pohon penyejuk. Ya Baik. jadi ini terakhirnya pintu gerbangnya sama. Hmm. Pak Munajat, ini kan baru sekitar 1 minggu lebih ya Pak ya dibuka untuk umum ya Iya. Pak ya. Ini apakah sudah ada data Pak atau mungkin sudah ada informasi perharinya kira-kira ada berapa jamaah yang datang ke masjid? Iya. Raya Kemarin Syekh yang Zayed. kita estimasi itu terutama Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu itu hampir sama, sekitar 15 ribuan. 15.000 jamaah Iya, Pak. Iya, kalau yang Minggu itu 20 ribu. Mengingat Dan ini juga menjadi salah Sehari satu ya, hitungan sehari. Baik, ini Iya. mengingat masih banyak masyarakat yang antusias dengan Iya. masjid yang Iya. baru dan juga Iya. indah banget nih Iya. Pak ya. Dan merupakan ini bisa disebut sebagai wisata religi baru ya Pak ya. Iya. Baik, ini sangat. Oke. Ini hitungannya juga cukup ramai ya Pak ya Iya. di siang hari ya Pak. Iya, hari maksudnya weekdays gitu. Weekday betul Iya. Pak. Kita Nah, bisa ini lanjut ke sana, pintu depan. pintu Nah. depan ya Pak ya. Kalau untuk azan semua dari syekh-syekhnya Pak atau gimana? Dan juga gantian. Oh gantian. Gantian untuk muadzin udah. Untuk Oke. muadzin dan imam Mhm. itu gantian dari Gantian. Indonesia dan Uni Emirat Arab. Berarti setiap harinya juga bergilir hitungannya Pak ya? Bergilir, Tidak iya. sepenuhnya dari Iya, dari syekh-syekh kita yang ada dari Mbah Abu Dhabi. Kiai Haji Maksum, Mhm. terus kemudian Gus Ahmad Miftahul Khair, Ya. terus Kiai Haji Agus Ma'arif,
Terus dari mereka ada dua. Ada dua, Syekh Muhammad Mu'ad sama Syekh Dr. Ahmad Al-Kamali. Ini jadi dua yang kita 3, mereka 2 untuk sementara ini. bertukar giliran ya Pak ya? Giliran. Jadi nanti akan ada satu lagi, kemudian Ramadan akan tambah 3 lagi. Jadi total nanti mereka 5. Baik. Iya. Pak Munajat menyinggung tadi soal Ramadan sudah disinggung. Beberapa minggu lagi kan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, Pak. Iya. Ini apakah ada program-program khusus atau acara khusus yang akan diadakan di Masjid Raya Syekh Zayed Iya. atau mungkin terkait sholat tarawih mungkin ya Pak ya yang Iya. paling ditunggu oleh masyarakat. Sholat taraweh, insya Allah. Nah, sholat taraweh ini yang kita persiapkan, spesialkan karena sholat taraweh rencananya kita malah justru dari sini teman-teman pengurus itu mintanya kalau taraweh mereka semua saja. Berarti tarawih bakal full dipimpin oleh imam syekh-syekh yang dari Emirat. Emirat ya Iya, Pak ya? kalau dari Indonesia kan udah biasa. Udah Nah, biasa. para imam itu Kiai Agus itu udah biasa dengar suara saya. Tapi kalau Betul. masyarakat jauh-jauh cuma dengar suara saya, para imam itu kayak gitu. Jadi nanti biar waktu dari sana langsung. Baik, Biar- baik. ya, kayak. Baik. Plus buka bersama, terus nanti baru kita minta seperti tradisi di masjid-masjid nanti ba'da zuhur atau sebelum zuhur nanti ada kajian semaan kajian. Al-Qur'an. Baik, Ya. berarti boleh saya simpulkan nanti di Ramadan masyarakat yang ingin datang atau beribadah di Masjid Raya Syekh Zayed Ya. di saat siang hari bisa mengikuti kajian ya Pak ya? Iya. Kemudian ada jelang buka puasa, ada buka puasa iftar, bersama. buka puasa bersama. Dan iya. kemudian saat tarawih ini yang spesial Iya, Pak karena iya. nanti ada khotbah dan juga sholatnya dipimpin oleh syekh-syekh yang dari Iya. Uni Emirat Arab ya Pak ya? Iya. Baik, Iya. terima kasih Pak Munajat atas waktunya. Mungkin terakhir pertanyaan saya Pak, ini harapan Pak Munajat mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat terkait Masjid Syekh Zayed seperti apa ke depannya Pak? Iya. Silakan. Terima kasih. Mari silakan berkunjung di Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Jadi tidak perlu pergi ke Abu Dhabi atau Dubai dulu. Cukup pergi ke Solo. Jamaah sekalian akan merasakan seperti di Uni Emirat Arab, seperti di dunia Arab lainnya. Jadi terutama maghrib, isya biar merasakan kayak gitu. Tapi pesan kita dari saya mewakili pengurus Masjid Raya Syekh Zayed, mari masjid ini milik kita bersama. Jadi marilah kita jaga kebersihan, ketertiban, saling mengingatkan gitu, jangan sehingga masjid ini betul-betul bersih, nyaman, terus kemudian akhirnya dampaknya ibadahnya menjadi sangat Nikmat dan nikmat khusyuk, dan Pak, ya. khusyuk. Betul. Iya, iya. Perlu digarisbawahi bahwa masjid merupakan tempat ibadah ya Pak iya, ya. intinya kembalinya ke situ nanti. Betul. Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Munajat atas terima kasih. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan jamaah atau wisatawan yang berkunjung di Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Kita coba tanya-tanya seperti apa kesan-kesannya mengunjungi Masjid Raya yang baru saja diresmikan dan dibuka untuk umum ini ya. Baik, halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan Ibu warahmatullahi siapa ini wabarakatuh. dari mana Bu? Saya Hevi. Ibu Evi dan Ibu Nela. Ibu Nela. Iya. Baik, Ibu ini apakah kali pertama Bu berkunjung ke Masjid Raya Syekh Zayed? Iya, untuk pertama kalinya. Dari mana ini Bu? Dari Purworejo, Keduk, Jawa Tengah. Dari Purworejo Iya. jauh-jauh ke sini khusus untuk datang ke sini? Iya. Baik, ini setelah akhirnya mengunjungi Masjid Raya Syekh Zayed, seperti apa Bu kesan-kesannya? Masya Allah, luar biasa, amazing. Pokoknya nggak nyangka gitu, sesuai ekspektasi aja. Sesuai ekspektasi. Heeh. Kalau Ibunya? Masya Allah, senang banget ya lihat Baitullah bagus seperti ini. Semoga kedepannya nggak cuma untuk wisata ya, bisa untuk beribadah. Lebih rakyat sekitar sini lebih semangat beribadahnya, Baik. meramaikan masjid ini. Baik, harapannya Bu mungkin ke depan dengan adanya Masjid Raya Syekh Zayed ini seperti apa? Atau mungkin pesan-pesan terkait perawatan atau penggunaan masjid untuk masyarakat seperti apa? Harapannya ya masyarakat di sekitar khususnya Solo juga pada umumnya untuk wilayah Jawa Tengah lebih mendekatkan diri kepada Allah terutama menjelang Ramadan ya, insya Allah bulan Ramadan ya, untuk perbaikinya ya mungkin dengan sejalannya waktu nanti penghijauannya lebih bagus ya, ini masih panas cerah banget gitu.
Seperti di Timur Tengah ya Bu ya? Iya, benar. Kayak di padang pasir. Tapi Masya Allah, sudah bagus semua. Tadi saya masuk toilet bersih, Masya Allah dengan banyaknya pengunjung ini ya. Fasilitas lengkap ya? Bagus, iya tempat wudhunya juga Masya Allah seperti di Timur Tengah sana. Top. Top banget. Iya, Masya Allah, Baik. Masya Allah. Iya. Ini tadi sudah sempat ibadah di dalam Bu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Iya. Seperti apa Bu di dalam Bu? Bisa diceritakan? Sejuk, biarpun saya nggak dapat yang dalam karena dibukanya hanya khusus untuk jamaah Ibadah. ya, waktu duhur gitu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya mungkin. Tapi saya di luar pun tetap alhamdulillah puas, seneng, Seneng ya Bu? bersih, iya, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Terima kasih Ibu atas Ya, waktunya. sama-sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.